Hai semua, selamat datang. Ini udah hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan saya mulai satu kartu dari Rumi setiap hari Sabtu. Itu yang kita buka bersama. Pertama, Beyond Death, Life. Ini adalah tentang transformasi perubahan dari satu dunia ke dunia lain. Kalau kita masih bernafas dan diteruskan masih bernafas, yang dimaksud dengan dunia adalah era yang berbeda. Ketika situasinya itu sudah tidak sama lagi antara yang sebelum dengan yang sesudah. Tidak harus keseluruhan, tapi ada parsial dan bahkan ada porsi yang lebih banyak juga yang berubah, dan ada yang biasanya perubahannya tidak terlalu banyak, tergantung dari tentu saja misi hidupnya dan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia dalam kehidupan ini. Ini nomor 1, kayak kartu The Fool. Kalau di sini disebutkan penggambarannya seperti yang lalu tuh hilang begitu saja ketika kita masuk dari dunia dengan pasir. Ya, ketika footprint kita tuh kayak di pasir, ketika jalan kita masuk ke dalam air, footprint kita seperti hilang. Karena apa? Karena memang cara menghitungnya juga berbeda. Ini yang keluar. Dan apa sih yang baru? Dan sebenarnya kita kan menjelang bulan baru ya, bulan baru di Leo besok pukul 8 malam. Tapi sebelum sampai situ, kita masih building up ke sesuatu yang baru. Cuman kalau kita lihat dalam minggu ini tuh kan kayak kita sudah menemukan diri kita. Jadi core dari bacaan-bacaan hari-hari sebelumnya adalah bagaimana kita menemukan diri kita yang lebih kuat ketika kita mampu membuka potensi diri kita. Dan sekarang ketika semua sudah tahu, dan kita kemarin tuh merasa bahwa this is the new me, aku gak mau lagi kembali ke situasi yang lalu karena udah gak relevan lagi aja, simply gak relevan. Begitu udah pinter sesuatu kan kita gak bisa kembali tidak pinter. Jadi when you know ya. Karena kita gak bisa dibikin not knowing, gak bisa lagi. Semuanya sudah menjadi bagian dari kita, terlanjur melihat, terlanjur mengerti, terlanjur merasakan. Kita semua punya rekamannya, kecuali kita amnesia. Dan bahkan kalau amnesia pun ada kemungkinan dia kembali. Anyway, itulah yang kita hadapi. Nah, pada saat ini, ketika perubahan itu terjadi, tentu dampaknya luar biasa. Dan itu membuat emosi kita, emosi orang-orang di sekitar kita yang menemukan kita menjadi orang yang berbeda itu juga luar biasa dan sangat manusiawi ketika benturan itu terjadi. Ketika benturan terjadi kemarin-kemarin membawa rasa bersalah, membawa rasa sedih, rasa marah dan apapun itu, perasaan yang tidak menyokong pada perjalanan berikut, hari ini seperti ditantang untuk come on, ini saatnya membersihkan diri dari semua pikiran-pikiran negatif. Karena ini adalah jalan yang dipilihkan untukmu, tentu semua adalah terbaik untukmu. Kalau di depan adalah perjalanan yang sukar, well this is life gitu ya. Ketika kita memilih untuk hidup, ya memang ini yang kita minta. Ujian kehidupan. You don't like it, ya suka tidak suka, sudah berada di sini sekarang. Walaupun kita tidak pernah ingat apa yang kita minta pada saat kita menjadi jiwa yang belum menemukan badan fisik ini. Anyway, pada saat kita merasakan semua energi tersebut yang saya sebutkan, marah, mungkin enggak sepenuhnya menerima, ya jadi ada kedengkian barangkali, merasa kenapa saya yang harus, why me itu kan selalu setiap ada persoalan itu kan pertanyaan pertama adalah why me-nya itu, karena kita sebenarnya tidak menerima cobaan tersebut dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. So yang kita perlu lakukan kalau kita mau move on, kalau kita mau meraih kembali kehidupan kita, membersihkan diri, mengembalikan semua, bahwa bahagia, duka, persoalan, kemudahan itu datangnya ya karena ada izin dari Yang Maha Kuasa, dan itu adalah co-creation.
kita juga yang menciptakan, kita juga yang memilih. Kalau kita melempar satu hal yang tidak terlalu cantik, akan kembali lagi ke kita yang tidak terlalu cantik. Kalau kita selalu melemparkan sesuatu yang indah, walaupun barangkali penerimaan orang sekitar pada saat itu sepertinya tidak indah, somehow dari sumber manapun, atas, bawah, kiri, kanan, dan lain sebagainya, akan kembali yang indah juga ke kita. Kan itu, selalu itu. Dan ini sepertinya memang jangan yang paling cocok untuk membaca pada saat ini, karena besok selain membutuhkan kita sudah membersihkan diri pada hari ini, ya mungkin buat teman-teman yang agama Islam, bulan baru, bulan purnama itu kan ada sholatnya juga ya. Sebenarnya bukan sholatnya yang ingin saya sampaikan, tetapi ada ritual untuk membersihkan dirinya itu, apapun maknanya. Dan kenapa waktunya pada saat itu? Ya karena memang selalu ada koneksi tersebut. Koneksi itu kalau kita bandingkan bumi dan bulan, bukan bumi dan bulan ya kan, sebenarnya semesta itu hanya salah satu yang paling dekat di kita, jadi terlihat di mata kita bahwa ketika bulan purnama, air itu pasang. Air di bumi itu jumlahnya berapa banyak? Itu pun terpengaruh. Jadi kalau air di lautan yang segitu banyak terpengaruh oleh bulan purnama, kenapa tidak diri kita? Kita tuh apa dibandingkan lautan? Tapi memang kita bukan air sepenuhnya, sehingga yang ditarik itu bukan fisik air saja, tetapi semua termasuk emosi, spiritualitas, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bulan baru. Ini adalah saat yang penting buat kita kayak kembali lagi apa yang harus kita mulai, dan ini adalah kayaknya Big Bang, satu hal yang baru itu benar-benar pada saat ini. Itu yang saya lihat, dan ini juga terlihat dari kartu ruminya Beyond Death Life. Dan kalau kita lihat 3 kartu dari Lenormand, let's see apa yang dimunculkan. Iya, ini masa yang penuh ujian di kiri. Dan apa yang kita dapat itu tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Jadi kalau masalah, itu barangkali adalah blessing. Kalau diberi banyak sekali keberuntungan, itu adalah ujian. Ya gimana tidak gitu ya. Kalau kita punya duit banyak, kita bisa ngapain aja. Beli yang penting, nggak penting, yang merusak, yang tidak merusak, yang berguna buat diri sendiri, buat orang lain, itu kan kita yang nentuin. Namanya kita lagi dapat ujian kan, bukan satu hal yang kita perlu banggakan untuk kemudian kita belajar terperosok pada satu hal yang memberi konsekuensi buruk pada kita. Exactly ini yang digambarkan. So, ini tidak seperti apa adanya. Kalau kita memegang teguh prinsip-prinsip tadi tentang kebaik-hatian, tentang budi, tentang balance di dalam kehidupan, bahwa apa yang kita lempar selalu kembali kepada kita, bahwa rayuan, keindahan itu tidak selalu berarti blessing tetapi ujian, maka ya kita tahu persis di kanan mana yang ular, mana yang apel. Keduanya adalah hal yang sama. Kita bisa mengkonsumsi dan mendapatkan manfaat dari apel, tapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan digigit oleh ular, dan bisa ular itu butuh waktu lama sekali untuk healing. And you know that, no? You know that, karena kita belajar dari hubungan yang gagal, hubungan yang toksik. Exactly. Bukan masalah hubungan gagalnya, tetapi sisa-sisa hati yang patah itu, really, itu kayak tertanam di kepala kita. Ingat betapa perihnya ketika kita mengingat hal tersebut. I don't know why, kenapa saya jadi sangat emosional hari ini. Minta maaf kalau saya ngomongnya agak keras dan berapi-api. Anyway, honoring your true feelings. Kayaknya mungkin memang ada perasaan yang intens. Oh ya, intensnya tadi dari bulan yang oposisi dengan Pluto. Jadi memang intens hari ini, dan itu bisa dijelaskan mengapa. Yang jelas ketika perasaan kita intens, kita harus menghormati perasaan itu. Adalah pesan dari semesta. Kan hati nurani kita kan
caranya berkomunikasi nomor satu kayak sinyalnya itu kan hati nurani. Mungkin kita lagi ingin diingatkan sesuatu tentang masa lalu, tentang keindahan hidup, tentang cita-cita, tentang apapun, tapi kita sendiri yang paling tahu, dan kita sangat honoring ya, sangat menghargai apa informasi yang seperti sekelebat itu ada di kepala kita, apa di hati kita. Barangkali memang ada yang ingin disampaikan oleh mereka yang sudah mendahului kita, barangkali ada yang ingin memeluk kita. Who knows? Mungkin itu yang terjadi. Anyway, saya lanjutkan. Oh ya, di sini healing the past. Tadi kebetulan sudah diceritakan sedikit tentang healing the past. Betapa kalau kita melihat godaan sebagai blessing, kita salah melihat seperti kita Fox tadi, dan ternyata karena kita terperosok, karena melihat sesuatu yang tidak sesungguhnya, kita digigit ular tanda petik, ternyata lukanya luar biasa. Namun, kita juga selalu dibantu, dan oleh sebab itu kita sudah keluar dari masa itu, hati kita sudah mulai healing, dan kita belajar sesuatu dari sini. Untuk apa? Self-employment. Saya yakin ini bukan tentang pekerjaan. Ini adalah tentang bagaimana kita punya kendali terhadap diri sendiri, tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena kita sudah paham bahwa tidak semua pujian itu adalah hal yang pantas kita banggakan. Pujian mungkin juga satu bentuk peringatan atau ucapan sinis dari seseorang yang dibungkus. We don't know that. Jadi jangan terlalu bangga kalau dipuji oleh orang lain. Barangkali mereka sedang menarik kita untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi kita udah punya kendali diri untuk melihat tadi. Kalau kita memegang prinsip-prinsip kehidupan, kebaikan, timbangan, kita nggak bakalan lari kemana-mana. Jadi kita paham realization and epiphanies itu artinya kita tahu persis apa yang di hadapan kita. Termasuk semua teka-teki itu kita dapat dengan begitu mudah melihat, oh ini cuman tipu-tipu, biasalah orang juga kayak gitu karena mereka butuh sesuatu. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk kita ketahui kalau kita belum pernah belajar sebelumnya. Kayaknya very clear, ini sesuatu yang baru, dan yang baru ini adalah kita yang lebih paham menilai situasi apakah ini sebagai blessing atau ujian. Change, aku pikir ini adalah perubahan ya, yang tadi sudah dibicarakan. Challenge-nya adalah merasa powerless ya, bahwa kita kayaknya perubahan ini membuat kita tidak mampu melakukan sesuatu yang besar karena dunia baru, karena hal baru. The new me lebih kuat, tapi lawannya jauh lebih kuat lagi barangkali di situ. Dan sebenarnya kita selalu didukung, ditopang, tetapi kita tidak melihat secara langsung. Jadi kita meragukan, kita kehilangan keyakinan bahwa kita selalu ditemani. Advice-nya adalah inner wisdom. Is so beautiful. Inner wisdom. Kita sendiri yang membangun kearifan di dalam hati kita. Outcome-nya mungkin buat beberapa orang menjadi ya sudahlah gitu, disappointment, hedonism, ungrateful barangkali. Tapi karena ini memang hasilnya begini, saya yakin memang ini bukan pelajaran yang mudah. Masih banyak, walaupun sudah tahu jawabannya, tapi pelajaran ini so unreal gitu ya. Saya juga paham kok. Jadi kalau saya disuruh ngomong panjang lebar kayak gini, saya bisa. Tapi apakah kenyataannya saya juga mampu melakukan apa yang saya sebutkan tadi? Belum tentu juga, kan? Belum tentu juga. Sama, semua orang juga hal yang sama. Dan kayaknya ini juga pelajaran yang sukar. Jadi, today, tell yourself, I love my life. Hari ini katakan pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, saya mencintai hidup saya dengan pribadi saya dengan apapun, dengan keunikan saya yang lahir di Indonesia, saya yang orang Indonesia, saya yang punya mama papa seperti ini, saya yang punya kakak adik seperti ini.
nggak ada satupun saya secara sadar minta, tapi saya punya itu. Anyway, saya mencintai kehidupan ini, saya cinta diri saya mencintai mama papa saya. Apapun yang terjadi kemarin, semua telah membentuk saya menjadi diri saya yang arif seperti hari ini. Oke, Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.